Halo pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Kasamira Amurabumi atau bisa dipanggil Tias. Pada episode ini, saya akan mengajak pemirsa berkunjung ke berbagai kafe unik, dari yang dihuni oleh hewan-hewan lucu, hingga kafe yang mengajak kita bernostalgia dengan suasana pedesaan. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Hai pemirsa Infinity Bali Channel. Kembali lagi bersama saya Kasamira Amurabumi atau Tias. Kali ini aku bakal ajak pemirsa buat ke dalam kafe Kula Bali. Jadi kafe Kula Bali ini memiliki sesuatu yang tidak biasa dari kafe lainnya ya. Mereka punya hewan-hewan yang sangat lucu. Jadi ada dua hewan, kelinci dan guinea pig. Penasaran? Yuk, ikutin aku. Kafe bernama Kula Bali hadir dengan konsep yang berbeda. Tak sekedar tempat makan, kafe ini memiliki taman kelinci yang dirancang untuk seluruh keluarga. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan berbagai jenis kelinci seperti New Zealand, Holland Loop, Dutch, dan lain-lainnya. Kafe ini juga memberi edukasi bagaimana merawat kelinci. Oke pemirsa, sekarang aku udah ada di depan kandang kelinci, tepatnya di dalam Kula Bali. Ini mereka punya jenis-jenis yang berbeda, teman-teman bisa lihat. Dan ini juga ada taman luasnya. Jadi di sini jenis-jenis dan size kelincinya itu beda-beda ya teman-teman. Aku bakal jelasin yang ada di depan dulu. Oke, yang pertama ada Angora Dwarf. Teman-teman bisa lihat karakteristiknya. Lalu kita ada The Netherland Dwarf. Kelincinya introvert gitu ya. Selanjutnya kita ada The American Fuzzy Lab. Ini yang kupingnya ke bawah, teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir kita ada Dutch Bandit. Sesuai dengan namanya, kelinci ini dari Jerman dan mereka punya warna putih yang ciri khas ya teman-teman. Tak hanya kelinci, pengunjung juga bisa menemukan guinea pig yang jinak dan mudah diajak berinteraksi. Bentuknya yang bulat dan menggemaskan sering disebut mini kapibara, sehingga menjadi daya tarik tambahan bagi anak-anak. Di sini saya bertemu dengan Pak Lukito Sutanto selaku pemilik dari Kula Bali. Beliau memberitahu tentang dunia perkelincian. Yuk simak videonya. Mungkin bisa dijelasin seputaran kelinci-kelinci di sini. Oke. Jadi kalau kelinci yang ada di Indonesia ini ada dua tipe. Yang satu ada kelinci pedaging, ya, sama satu lagi kelinci hias. Kelinci pedaging itu biasanya kalau di daerah gunung biasanya dipakai untuk bikin sate. Karena kelinci adalah daging yang paling bagus saat ini dibandingkan daging yang lain. Karena kadar proteinnya tinggi tapi tidak ada kadar lainnya, lemak dan sebagainya tidak ada. Bahkan daging kelinci itu lebih banyak dipakai untuk pengobatan di rumah sakit, untuk pemulihan. Sedangkan kelinci hias lebih banyak untuk dipajang di rumah, yang notabene bahwa mereka itu paling besar cuma 1 kilo. 1 kilo itu kira-kira beratnya segede botol aqua yang 1 liter 600 itu, sebesar itu. Dan sedangkan kalau kelinci yang potong itu 2 kilo sampai 8 kilo berat. Tapi perlu ditekankan bahwa kita tidak jualan daging kelinci, dan kelinci yang ada di sini pun kita tidak potong. Jadi benar-benar kelinci yang di sini hanya untuk dihias saja. Ya. Di sini jenis-jenis kelincinya itu ada apa aja Pak? Oh, kita punya ada sekitar 5 macam, dari mulai Rek, kemudian New Zealand, kita punya Dutch, ya, Dutch Jerman, kemudian kita juga punya Holland Loop. Jadi setiap negara saat ini yang saya ketahui dia punya ciri khasnya masing-masing. Tapi ciri khas yang paling identik adalah kalau kita bicara ada kelinci belakangnya ada loop, berarti kupingnya jatuh. Jadi Holland Loop, Fuji Loop, kupingnya jatuh. Di sini ada Fuji Loop, tapi sebenarnya dari Amerika. Di belakang saya kebetulan ada. Di sini dari nama-namanya tadi itu
itu dari persilangan kawin atau dari impor kucingnya atau lokal? Aslinya dari impor. Dari impornya sudah begitu. Jadi kita menghilangkan sementara ini belum bisa yang jadi yang bagus. Saya belum menemukan, tapi karakter yang ras yang sudah dibuat itu sudah cukup bagus. Karena dengan kita bicara Dutch gitu, kepalanya terbelah, ada warnanya, di tangannya ada putihnya, badannya separuhnya warnanya warna lada. Itu akhirnya akan begitu terus. Di sini biasanya orang-orang tuh lebih suka lihat kelinci yang jenis apa, Pak? Kebanyakan hias, karena mereka kebanyakan yang datang ke sini hampir sebagian besar pengen memiara. Karena piara kelinci itu lebih mudah dibandingkan piara anjing maupun kelinci. Dibandingkan kucing maksud saya. Oh, bisa. Iya, kalau anjing kita punya waktu harus banyak untuk bisa ajak jalan-jalan karena dia tenaganya besar. Harus punya tempat besar. Terus kemudian kalau kucing kita tidak mungkin ditaruh di tempat terbuka, pasti hilang. Nah, kelinci lucunya adalah pertama universal. Dia tidak bermasalah dengan agama apapun. Yang kedua, kelinci itu dari mulai lahir sampai besar lucu. Ya. Dan perawatannya termasuk mudah. Karena karakter kelinci sendiri hampir karakternya kayak kelinci. Jadi dia bisa disuruh kencing di toilet, bisa dipanggil gitu ya. Bisa. Tapi memang aktifnya tidak seperti anjing. Tapi pada dasarnya mereka binatang jinak yang bisa kita atur gitu. Jadi edukasi yang di sini adalah yang pertama bahwa miara kelinci itu harus maksudnya gini, paradigma kelinci itu ada yang salah di kita gara-gara film kartun. Yang namanya kelinci itu kasihnya carrot aja terus. Orang Indonesia lebih parah lagi, dikasihnya sama kangkung. Jadi carrot itu sama kangkung boleh dikasih dalam keadaan kalau tidak fresh. Dan kelinci itu hanya boleh makan sayuran 20% dari makanan dia yang dimakan. Jadi perumpamaannya kalau sehari dia makan 100 gram makanan, hanya boleh 20 gram sayurannya. Selebihnya harus pellet dan hay. Hay itu adalah rumput kering. Pelletnya adalah pakan khusus buat kelinci. Terus kelinci juga dikasih tahu cara gendongnya itu ada khusus, tidak bisa orang zaman dulu kan kupingnya ditarik, ternyata nggak boleh. Megangnya harus khusus. Untuk menu, kafe ini menyuguhkan beragam pilihan dari ikan hingga masakan yang khas. Salah satu yang menjadi favorit adalah fish and chip untuk anak-anak, serta rahang tuna rica-rica yang jarang ditemukan di tempat lain. Tak ketinggalan, menu khas lainnya seperti nasi jeruk dengan aroma daun jeruk yang kuat, dan terdapat pula gado-gado yang menawarkan kesegaran sayuran dengan bumbu kacang. Oke pemirsa, kali ini aku udah kedatangan makanan-makanannya nih yang best seller banget di sini. Oke, aku bakal jelasin yang pertama. Ini ada rahang tuna dengan bumbu sambal rica-rica. Lalu di sini ada nasi jeruk. Di sini nasinya dimasak dengan daun jeruk ya. Dan ini ada sambal bacang juga namanya dari Sunda. Lalu di sini ada gado-gado. Di sini ada isiannya tempe, tipat, tahu, dan beserta lain-lainnya. Lalu di sini ada bumbu kacangnya, ada telur dan buncisnya juga dan kawan-kawannya. Dan di sini ada kerupuk. Dan yang terakhir kami disediain fish and chip dengan mushroom sauce. Oke, mungkin kali ini aku bakal coba nasi jeruknya dulu ya. Oke, kita review nasi jeruknya. Ini pertama kalinya aku makan nasi jeruk sih, jadi pertama kali juga denger nama nasi jeruk. Kita pindahin dulu daunnya. Oke, ini bisa dilihat estetika nasi jeruk. Ada ayam, ada sambal terong, tahu, dan lain-lain. Kita cicip nasinya dulu ya. Cheers. Ini kayak sih daun jeruknya enak, lebih gurih. Ini nggak asing sih di lidah saya sebelumnya, mungkin karena
perpaduan daun jeruk yang dimasak dengan nasi ya. Sekarang kita coba ayamnya. Mungkin kita sekalian campur dengan sambal bacangnya. Good. Ini ada rasa sedikit rempah-rempah dari ayamnya, terus ketemu dengan rasa sambal bacangnya itu balance sih, karena sambal bacangnya nggak cuma pedas, gurih juga. Oke, next kita coba rahang tunanya. Kemudian aku pindah dulu. Sejujurnya aku gak pernah makan rahang tuna sebelumnya. Jadi ini benar-benar kali pertama aku nyobain rahang tuna dengan sambal rica-rica. Kita potong dulu. Dipotongnya itu lembut ya, nggak alot gitu pas dipotong. Dia lebih sedikit ada manisnya, bumbu dari rahang tuna ini terus ke dalam, ditambah dengan sambal rica-ricanya, autentik, enak sih. First time nyoba dan ini beneran enak banget rasanya. Wajib deh sini, worth to try karena makanannya enak-enak. Selain tempatnya baru, suasana baru, makanannya juga akan enak sih. Setelah yang mau lewat ini, saya akan mengajak ke kafe yang berada di daerah Pemenggan. Kafe ini juga terdapat hewan yang menggemaskan loh. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit.
situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Kali ini kita lagi ada di Ultimate Cat Cafe. Yes, bener banget sesuai namanya Cat Cafe atau kafe kucing. Mereka punya banyak banget jenis-jenis kucing yang ada di sini. Penasaran keseruannya? Ikutin aku terus. Berdiri sejak Oktober tahun lalu, Ultimate Cat Cafe di Denpasar menawarkan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Konsepnya tak sekedar kafe, namun juga sebagai rumah bagi puluhan kucing. Pengunjung tak hanya menikmati menu makanan dan minuman, namun juga dapat bermain dengan puluhan kucing yang berada di kafe ini. Sebagian kucing merupakan hasil adopsi, baik dari jalanan maupun penyerahan pemilik lama yang sudah tak sanggup merawat. Saya berkesempatan untuk berbincang dengan Dr. Gigi Syamsiar Adam selaku pemilik kafe. Beliau mengatakan kehadiran kafe ini tak sekedar hiburan, namun juga menjadi media edukasi bagi pengunjung tentang cara merawat hewan. Untuk lengkapnya, yuk disimak. Kira-kira latar belakang dari kafe ini tuh apa? Ini karena memang pertama memang punya banyak kucing, ya. Yang kedua, posisi ini kan ada di dalam gang, dan kalau kita mau misalnya membuat kafe itu harus yang spesifik, khusus, yang menarik gitu ya. Karena kalau tidak, kalau misalnya kita mau jual makanan atau kafe itu harus yang sesuatu yang lain daripada yang lain supaya orang mau datang, kan bukan di daerah yang orang walk in gitu ya. Jadi ya, dan saya beberapa kali kunjungi kafe-kafe di luar. Nah, dari situ saya kafe-kafe kucing ya. Dari situ saya punya ide, mungkin ini lebih bagus kucing saya taruh di sini daripada di rumah gitu ya, di dalam kamar, karena kalau kucing-kucing kayak gini ditaruh di luar hilang soalnya. Soalnya saking banyaknya juga nih saya lihat, di kafe aja saya lihatnya banyak banget. Gitu. Ya, memang saya kunjungi beberapa kafe di luar itu, dan juga di Jakarta kemarin saya pergi beberapa kafe itu kucingnya sedikit gitu loh, dan tidak bisa diajak bermain gitu kan. Kalau sedikit kan dia, kalau ini kan kucing tidur gitu ya, nggak boleh diganggu kalau udah tidur. Jadi saya berinisiatif lebih banyak kucing lebih baik, karena orang datang itu pengen main sama kucing. Ya. Jadi biar nyata juga sama namanya Cat Cafe. Iya, memang. Jadi saya di Jakarta itu saya di Kemang itu ya, daerah Kemang ada Cat Cafe juga di sana. Itu uang masuknya aja sekitar 70.000. Ya, memang sih kecil tempatnya, tapi saya lihat kucingnya mungkin ada 15-an, tapi pada umumnya tidur gitu kan. Jadi nggak ada orang yang mau diajak main, nggak ada yang kayak gini yang nungguin kita gitu. Next, ada fasilitas apa aja sih yang ada di kafenya? Ya seperti kafe biasa, ada minuman ya, ada ini kucing-kucing kita tuh sebenarnya lebih ke mau juga mengudut edukasi, makanya kita banyak dimurahin, nggak hampir entry fee-nya tuh hampir gratis ya, supaya anak-anak sekolah yang pengen tahu kucing terutama ya, dia bisa belajar gitu loh. Banyak sih programnya yang kita sudah mau buat, misalnya dia bisa belajar bagaimana cara apa aja yang kucing bisa makan ya, jenis-jenis kucing, terus kalau dia grooming itu kayak gimana gitu ya, ada hari-hari tertentu misalnya dia bisa datang bantu untuk grooming kucing gitu, kayak gitu supaya
anak-anak itu juga ada belajar gitu loh. Mereka kan suka. Enjoy sambil mengetahui hal baru. Iya, hal baru. Karena saya aja baru belajar tentang kucing ini kan. Maksudnya punya kucing dari sejak kita masih kecil, tapi bagaimana cara benar-benar merawat kucing itu ya baru ini juga. Ini kira-kira perawatannya sama atau beda-beda ya kucing? Ya, basically sama semuanya. Cuman kalau berbulu-bulu panjang ini kan harus lebih spesifik dia. Lebih sering disisir, di ini supaya dia nggak hairball itu biar dia jilat-jilat kan. Nah, dia jilat itu ketelan. Jadi rata-rata jenis-jenis kucing di sini tuh paling banyak jenis kucing apa, Bu? Persian. Persian. Persian kayak gini Persian, yang ini Persian juga. Jadi banyak Persian ada, tapi ada Persian yang big nose, ada yang medium. Kalau sakit biasanya kita bawa ke klinik, bawa ke klinik gitu supaya ini. Ada juga yang kayak ada 7 kucing, 8 ya kok. 8 kucing itu dikasihin orang. Alasannya dia udah nggak mampu ngerawat ya. Udah nggak mampu ngerawat, ternyata sakit semua kucingnya. Sakit. Ya sakit. Kira-kira sakit apa nih? Ada yang di dalam itu kayak kanker dia. Kanker apa? Kayak dia benjol-benjol di sini dia. Terus kata dokternya sih kena kanker, terus kurus gitu ya, terus ya tidak terawat lah. Cafe ini juga menawarkan berbagai pilihan menu yang cocok untuk menemani pengalaman berkuliner. Di antaranya rice bowl cabai ayam garam, fish ketchup dengan mushroom sauce sebagai pilihan hidangan utama. Untuk minuman, pengunjung dapat menikmati racikan kopi seperti hazelnut latte dan kopi Dolce yang dipadukan dengan krim. Oke pemirsa, kali ini kita udah ada kedatangan menu-menu bestseller yang ada di cafe ini nih. Jadi yang pertama ada rice bowl cabai ayam garam. Jadi isiannya itu ada ayam yang dibaluri dengan tepung, of course. Lalu ada nasi di bawahnya. Dan yang bikin beda itu bumbunya nih. Bumbu secret yang ditambah dengan cabai dan garam. Itu yang bikin ikonik di cafe ini. Jadi beda banget rasanya. Beda dari cafe yang lain. Oke, next kita ada fish ketchup. Nah, biasanya kan namanya fish and chip. Kali ini mereka pakai fish ketchup biar lebih lucu gitu namanya. Jadi di sini ada french fries, ada ikan yang dibaluri dengan tepung, dan juga ada mushroom sauce-nya nih yang khas banget baunya, yang mereka racik sendiri supaya beda deh dari yang lain. Oke, lalu kita berlanjut dengan minumannya. Ada 2, yang pertama ada hazelnut latte. Seperti hazelnut latte pada umumnya yang seperti ada di kafe-kafe lain. Dan yang terakhir ada Dolce Coffee. Jadi ada krimnya juga dan of course terbuat dari kopi Dolce. Khas banget. Oke, aku bakal makan rice bowl-nya dulu ya. Kita bakal taste test. Chan. Rasanya itu lebih ke sedikit ada rempah-rempahnya, of course ada cabai dan agak asin-asinnya juga, gurih, enak sih. Kita campur dengan mushroom sauce-nya yang ikonik. Chan. Kalau mushroom sauce itu kan lebih kayak manis gurih gitu kan, ini lebih ke gurih sih.
Enak. Ini juga french fries-nya. Cocok sih. Setelah pariwara, saya akan mengajak pemirsa berjajar tepatnya di Desa Penggalalang karena ada kafe yang tersembunyi dan memiliki suasana dan filosofi yang mendalam. Stay tune di Infinity Bali Channel. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Di tengah rindangnya alam pedesaan Gianyar, hadir sebuah hidden gem bernama Selesai Coffee and Memory. Kafe yang baru berdiri pada Agustus lalu ini tak sekedar tempat untuk nongkrong atau menyantap menu. Namanya mengandung filosofi bahwa setiap akhir selalu membuka jalan bagi awal yang baru. Saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang seputar kafe ini dengan Kak Putri selaku pemilik dari kafe ini. Oke, Kak Ibu, ini namanya kan Selesai Coffee. Nah, mungkin ada filosofi di balik nama Selesai Coffee itu apa? Untuk selesai biasanya kan artinya akhir ya, dan setelah akhir pasti akan selalu ada sesuatu yang baru. Jadi kita memulainya setelah semua selesai. Sesuatu yang baru akan selalu dimulai setelah salah satu halnya selesai. Jadi selesai adalah awal dari perjalanan bisnis yang baru. Oke. Mungkin menu-menu yang sering dipesan di sini tuh apa aja Kak ya? Karena kita marketnya di sini itu sorenya lokal, paginya itu ada juga wisatawan asing. Jadi untuk yang wisatawan asing biasanya mereka pesan kopi sama pancake. Sama kita juga ada omelet yang kayak gitu. Terus yang untuk lokalnya biasanya mereka pesan nasi goreng, kentang goreng juga, sama minumannya biasanya yang gini ice tea-nya. Ice tea. Jadi di sini itu 50-50 ya Kak ya, dari wisatawan juga ada lokal. Tapi lebih sering lokal atau wisatawan? Lebih sering ke lokal. Ya. Ini kira-kira kafenya berdiri tahun berapa Kak ya? Wah, kita sangat baru ya. Jadi kita berdirinya di tanggal 1 Agustus kemarin. Oh, baru banget. Jadi kita baru 1 bulan. Di sini karena kita kembali ke ingatan masa kecil. Ya, kalau orang zaman dulu kita kan sering mandi-mandi di sungai, dan kebetulan di sini tuh masih banyak banget orang yang suka mandi-mandi di sungai di sini, nyuci juga mereka. Terus kalau duduk di pojokan itu terus bengong, itu kayak inget masa-masa kecil dulu, ada anak-anak yang lompat dari atas, yang nyebur ke sungainya. Terus
memorinya kita juga ada di komik-komik. Zaman dulu kita suka baca komik kan, iya, sewa-sewa benar. komik kayak gitu. Terus ada game Mario itu, Kapten Mario yang gamebot, ya yang dulu sering dimainin itu kita udah siapin semua. Biasanya sore-sore pulang-pulang sekolah tuh anak-anak muda nongkrong di sini. Karena mereka WFH nih kali ini. Benar, work from cafe-nya banyak biasanya bule-bule yang kerja yang tinggal deket-deket sini. Ini kan ada banyak penginapan kan daerah sini. Oh, Nah, kayak di atas tuh juga ada penginapan. di atas menuju ke penginapan itu Kak? Nah, itu villanya. Oh iya. Cafe ini menyuguhkan ragam menu yang menggabungkan selera lokal dan modern. Di antaranya Black Season Cream Top Latte yang terinspirasi dari jajan onde-onde, Strawberry Matcha yang merupakan campuran strawberry hop dengan matcha, hingga Vegetable Spring Roll sebagai pilihan snack ringan. Sedangkan untuk pastry, tersedia fruit cream croissant yang menjadi pelengkap saat bersantai di tengah suasana pedesaan. Tak ketinggalan, nasi goreng selesai menjadi hidangan khas dan spesial yang menjadi andalan kafe ini. Pemirsa, nasi goreng selesai sangatlah enak dan saya berhasil nih mewawancarai staff kitchen di kafe ini. Saya bakal tanya apa aja sih resepnya agar bisa masak nasi goreng seenak ini di rumah. Nasi goreng kita best sellernya tuh bumbunya itu base-nya ada ebi, terus ada candle nut, kunyit, candle nut, kemiri, terus di blender sampai halus, terus ditumis sampai hilang bau langunya itu, terus didiamin sampai dingin, terus dimasak lagi. Adanya kondimen nasi goreng itu carrot, big chili, terus garlic, salad, ada bean sprout, lalu ada sayur hijau. Keunikan kafe ini juga mampu memikat perhatian wisatawan asing. Salah satunya adalah warga negara asing asal Jerman yang untuk pertama kalinya datang berkunjung. The coffee was cold, very good taste, and I like this, and I order the same again. The place is very nice. It's a wonderful place here. Nah pemirsa, itu semua tadi perjalanan aku di Pulau Bali, Ultimate Kid Cafe, dan sekarang di Selesai Cafe. Nah di sini ambience-nya itu lebih menjual kenangan masa kecil gitu ya. Jadi kayak nostalgia di pedesaan yang hijau gitu. Dan di sini juga kafenya lebih menyatu dengan alam gitu ya pemirsa. Jadi lebih chill, lebih relax, lebih nyaman, dan lebih jauh dari kebisingan mungkin motor dan lain-lain. Mungkin pemirsa atau teman-teman yang punya rekomendasi tempat yang bagus bisa banget ditulis di bawah ini, kirim. Dan mungkin segitu aja episode kali ini. Saya Tias, pamit undur diri.